Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Angie adalah seorang dokter di sebuah farmasi. Dia wanita yang cerdas dan juga berpendidikan. Angie juga wanita bekerja keras hingga dia sukses untuk membeli rumah impiannya sendiri. Pada tahun 2001, Angie bertemu dengan teman lamanya semasa SMA, yaitu pria yang bernama Aaron Solomon. Angie dan Aaron memiliki hobi yang sama, yaitu olahraga. Kedekatan mereka begitu sangat cepat hingga 6 minggu setelah dari pertemuan tersebut, Angie sudah dinyatakan hamil anak pertama mereka. Keluarga Angie mengetahui kabar jika dia sedang berbadan dua dan mereka memaksa Angie dan juga Aaron untuk segera menikah. Aaron dan Angie pun akhirnya menikah dan anak laki-laki mereka lahir dan mereka beri nama Grant Solomon. 4 tahun setelah kelahiran Grant, Angie melahirkan anak kedua pada tanggal 17 Oktober pada tahun 2006. Dan bayi tersebut mereka beri nama Gracie Solomon. Grant dan Gracie walaupun mereka berbeda 4 tahun, namun menurut Angie mereka sangat dekat satu sama lain. Dan kedua anak itu pun sangat dekat dengan ibunya, yaitu Angie. Menurut Angie, Grant dari kecil memiliki hobi yaitu bermain baseball. Menurut Angie, setelah kelahiran anak kedua mereka, Aaron menjadi pria yang sangat agresif dan juga abusive. Aaron mengontrol semua keadaan yang ada dalam rumah tangga mereka. Aaron juga tipe pria yang manipulatif dan dia akan mencari kebenarannya sendiri. Karena kekerasan yang seringkali dialami oleh Angie, dan Angie juga mengetahui jika Aaron telah beberapa kali ketahuan berselingkuh. Semakin ke depan, Angie memperhatikan Aaron lebih dalam dan ternyata Aaron bukan hanya memiliki selingkuhan seorang wanita, namun dia juga mendekati anak-anak perempuan di bawah umur. Pada tahun 2011, Aaron mengundurkan diri dari tempat kerjanya sebagai penyiar olahraga. Namun menurut Angie, Aaron dikeluarkan dari tempat kerja tersebut. Karena ditemukan di handphone dan juga komputer Aaron, terdapat film-film orang dewasa. Pada tahun 2014, Aaron mengambil kerja di sebuah bidang penasehat keuangan di sebuah perusahaan manajemen investasi. Angie masih mempertahankan keluarganya tersebut demi kedua buah hatinya. Dan karena tekanan juga masalah di rumah tangganya, Angie menginginkan sebuah terapi. Namun Aaron tidak pernah mengizinkan Angie untuk pergi ke tempat terapi sendirian. Aaron akan mendampingi Angie dan duduk di sampingnya dan mendengarkan apa keluhan Angie yang diceritakan kepada dokter. Setelah beberapa seksi, Angie didiagnosis menderita stres. Sedang Aaron juga memutuskan untuk mengikuti terapi juga. Aaron selama menjalani terapi, dia didiagnosis menderita kepribadian narsistik dan juga kecanduan terhadap konten porno dan juga perlakuan kasar dalam hubungan seksual. Pada tahun 2013, Gracie kala itu berusia 5 tahun dan tiba-tiba Aaron melarang Angie untuk memandikan Gracie dan dia mengatakan jika dialah yang akan bertanggung jawab atas anak tersebut. Suatu hari Gracie sangat ketakutan diajak mandi oleh ayahnya dan setelah itu Gracie sangat sedih jika dipanggil oleh ayahnya untuk pergi ke kamar mandi. Angie mengetahui perubahan Gracie hingga Gracie mengatakan jika ayahnya telah menyakitinya secara fisik dan juga seksual saat di kamar mandi. Gracie mengatakan jika ayahnya memasukkan sabun dan juga jari jemarinya ke area private-nya. Angie langsung menanyakan kepada suaminya apa yang telah dia lakukan kepada anak perempuan itu. Aaron dengan kemarahannya dia mengatakan apa yang dia lakukan kepada anak itu. Namun setelah Aaron mengatakan apa yang dia lakukan kepada anak perempuannya, dia langsung mengancam Angie. Jika dia mengatakan itu kepada orang lain, dia akan membawa kedua anaknya untuk pergi selamanya. Angie mencari dokter terapi lain di belakang Aaron untuk dia meluapkan apa yang dia rasakan selama ini.
Angie akan mencurahkan kepada dokter melalui email, dan di email tersebut, Angie juga merencanakan untuk pergi dari kehidupan suaminya. Gracie mengatakan kepada ibunya jika kedua orang tua Aaron mereka tahu apa yang dilakukan Aaron kepada anak perempuan itu. Namun mereka memilih diam dan mendukung apa yang jadi keputusan Aaron. Hingga pada bulan Mei pada tahun 2013, situasi semakin parah. Hari itu Aaron marah tanpa alasan dan sangat agresif terhadap Gracie, Grant, dan juga Angie. Ketiga orang ini memutuskan untuk mengunci diri mereka di sebuah kamar tidur. Di sana Aaron masuk secara paksa dan memukul bagian kepala Angie, lalu menyeret tubuh Angie ke dalam kamar mandi. Di sana Aaron mengikatkan tali dari hair dryer ke leher istrinya. Grant Solomon, anak laki-laki mereka, mendatangi kamar mandi tersebut dan dia menyelamatkan ibunya dari kekerasan yang dilakukan oleh Aaron. Angie berhasil melarikan diri, namun Aaron mengancam keduanya agar tidak melaporkan apa yang terjadi kepada polisi. Entah apa yang ada di kepala Aaron, saat itu dia langsung menghubungi 911 dan melaporkan jika Angie berusaha untuk melakukan tindakan diri dengan menggunakan kabel dari hair dryer. Ambulan pun datang dan mereka membawa Angie ke sebuah hospital untuk menjalani perawatan. Aaron juga mengatakan kepada tim medis jika istrinya atau Angie memiliki gangguan mental. Sesampainya di rumah sakit, Angie bertemu dengan seorang dokter dan dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Angie juga mengatakan jika Aaron adalah orang yang sangat berbahaya. Pada tanggal 11 Mei pada tahun 2013, Angie pulang dari rumah sakit. Angie di rumahnya tidak menemukan kedua anaknya yaitu Grant dan Gracie dan rumah itu dalam keadaan kosong. Angie berusaha menghubungi kedua orang tua Aaron dan kedua orang tuanya sendiri, namun tidak satupun dari mereka yang mau mengangkat telepon. Keesokan harinya pada tanggal 12 Mei itu adalah hari peringatan ibu. Angie berharap jika Aaron akan membawa kedua anaknya pulang untuk merayakan hari ibu bersama. Hari itu bukan Aaron atau kedua anaknya yang datang ke rumah Angie, namun polisi yang mengetuk rumah tersebut. Polisi mengatakan jika Aaron telah menelpon 911 dan melaporkan jika dirinya akan mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi setelah mendengar pernyataan Angie dan memeriksa keadaan rumah, polisi tidak menemukan bukti dari apa yang dilaporkan oleh Aaron. Dokter yang menangani Angie juga mengatakan kepada polisi jika Angie tidak mengalami gangguan jiwa. Dia hanya dalam keadaan depresi karena ancaman dan juga tekanan yang dia dapat dari suaminya. Bahkan orang tua Angie telah dihasut oleh Aaron, oleh karena itu mereka tidak menyupport Angie dan malah sebaliknya. Angie memohon kepada polisi agar mencari keberadaan kedua anaknya dan juga memintanya untuk memproses hukum atas apa yang dilakukan oleh Aaron. Namun polisi tidak punya bukti yang cukup untuk menangkap Aaron hingga Angie mengajukan gugatan cerai dan juga meminta hak asuh kedua anaknya. Di pengadilan Angie kehilangan kedua hak asuh anak tersebut walaupun Grant dan Gracie menolak mentah-mentah untuk tinggal bersama dengan ayah mereka. Karena kedua anak itu masih di bawah umur, maka mereka tidak bisa memilih akan ikut dengan siapa. Selama bertahun-tahun, Grant kehilangan berat badannya lebih dari 10 kilo saat dia hidup dengan ayah kandungnya. Pada tahun 2014, Angie diberi izin selama 2 jam per minggu untuk bersama dengan kedua anak mereka. Angie mengatakan jika saat anak-anak itu pulang ke rumahnya, Angie melihat luka memar di tubuh Gracie dan juga luka lebam di kedua mata Gracie. Sedang Grant anak laki-lakinya terlihat sangat kurus. Gracie yang mulai tumbuh remaja, dia masih terus mengeluh jika ayahnya memperlakukan dirinya secara tidak wajar. Bahkan hingga tahun 2015, Gracie mengatakan jika dia sering merasakan rasa ngantuk dan juga sering bangun di ranjang ayahnya. Dan ketika dia tersadar, area intimnya telah terluka dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Gracie menunjukkan beberapa foto luka di area paha yang telah dia alami.
Angie pun mengkonfrontasi Aaron dan Aaron mengatakan jika Gracie memakai baju renang yang terlalu ketat hingga menimbulkan luka di selangkangan. Aaron kala itu mendapat harta warisan dari tantenya dan uang tersebut lebih dari $1 juta. Aaron menghamburkan uang tersebut dan suatu hari Aaron menghubungi 911 dan melaporkan jika Angie tidak membayar kebutuhan anak-anak mereka. Karena laporan tersebut, Angie ditahan dan Aaron melakukan hal tersebut bukan karena dia tidak punya uang, namun dia tidak mau jika Angie dan Gracie terus berhubungan via telepon. Angie meminta bantuan kepada anggota gereja juga komunitas di sana, namun tidak membuahkan hasil. Sepertinya tidak ada yang percaya dengan apa yang dialami oleh Angie dan juga kedua anak mereka. Pada bulan Agustus pada tahun 2018, Grant dan Gracie melarikan diri dari rumah ayahnya dan Aaron melaporkan kasus hilangnya anak itu ke kantor polisi. Ketika polisi mendapatkan keberadaan mereka, Grant dan Gracie diantarkan pulang ke rumah Aaron. Setelah mereka kembali, Aaron mengancam mereka agar tidak melakukan hal itu lagi. Pada tanggal 17 dan 18 Agustus pada tahun 2018, Grant memiliki jadwal pertandingan baseball di North Carolina. Gracie dan ayahnya mereka kembali ke Tennessee karena hari itu pengadilan sedang memanggil mereka atas kasus hak asuh anak. Namun Aaron membooking hotel hanya dengan 1 kamar tidur saja. Di kamar hotel, Gracie mengatakan jika malam itu ayahnya juga menyerang dan memaksanya untuk melayaninya. Di pengadilan, Gracie berdiri dan mengatakan di depan semuanya apa yang telah dilakukan oleh Aaron kepada tubuhnya. Namun pengacara Aaron menantang untuk menunjukkan bukti fisik dan Aaron juga menjelaskan dengan tipu dayanya hingga semua orang percaya jika Gracie hanya memiliki halusinasi dan pernyataan tersebut dianggap tidak benar. Grant juga menulis surat untuk pengadilan di mana dia menyatakan kekerasan apa saja yang dia terima selama dia hidup bersama dengan ayah kandungnya. Bahkan Aaron telah meracuni kedua otak anak-anak itu dengan mengatakan jika ibu mereka mengalami gangguan mental. Kedua anak itu juga meminta bantuan kepada gereja, namun karena Aaron telah memberikan sejumlah uang di gereja tersebut, mereka memilih mengatakan jika Aaron adalah ayah yang baik dan juga bertanggung jawab. Dia juga tipe orang yang sangat religius. Penderitaan kedua anak itu tidak cukup sampai di situ hingga pada tanggal 20 Juli pada tahun 2020, di mana Grant kala itu telah berusia 18 tahun. Grant tertabrak oleh mobilnya sendiri di tempat parkir. Dan saksi satu-satunya yang melihat kejadian tersebut adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Aaron Solomon. Pagi itu pada pukul 8.44 menit, Aaron menelpon 911 dan melaporkan jika anaknya tertindas oleh mobilnya sendiri. Aaron mengatakan kepada polisi jika dia melihat anaknya sedang memarkirkan mobil. Dan setelah dia turun, Grant bermain handphonenya sambil mengambil peralatan baseball di bagian belakang mobil. Namun dalam hitungan detik, mobil truk itu berjalan mundur sendiri. Grant berusaha menahan mobil yang berjalan sendiri itu, dan ternyata Grant tidak dapat mengontrol mobil tersebut hingga mobil itu menindas tubuhnya. Aaron yang melihat semua kejadian itu, dia langsung menghubungi 911 dan dalam saluran teleponnya, dia terlihat sangat tenang tanpa emosi. Setelah polisi datang ke tempat kejadian, beberapa orang melihat kejadian itu ikut berhenti di sana. Dan mereka mengatakan selama Aaron menelpon pihak kepolisian, dia sama sekali tidak mendekati atau melihat keadaan korban. Dia hanya berdiri jauh di atas tumpukan batu. Ambulans segera menyelamatkan Grant karena dia masih dalam keadaan hidup. Grant langsung dilarikan ke rumah sakit dan pada pukul 9.30, Grant dinyatakan meninggal dunia. Menurut pemeriksaan dokter, Grant mendapat luka di bagian kepala dan juga terdapat luka lebam di bagian rahang, pinggul, dan juga paha. Walaupun kepalanya terluka, namun dokter menyatakan jika kematian Grant karena serangan jantung.
Aaron menyatakan kepada polisi dan juga dokter agar tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh Grant, dan dia juga melarang organ korban didonasikan. Aaron menyatakan pernyataannya tersebut sebelum Angie tiba di rumah sakit. Polisi pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Aaron dan kematian Grant dinyatakan karena kecelakaan. Angie di sisi lain sangat yakin jika itu bukan kecelakaan, dan dia berharap jika tubuh Grant dilakukan otopsi dan mengetahui informasi lebih lanjut tentang kematian Grant. Angie dan Gracie mereka mengutarakan apa yang selama ini mereka pendam, dan dari cerita mereka ini muncullah pendukung untuk menuntut dan membuka misteri kematian Grant. Polisi melakukan investigasi lebih dalam dan mereka menyatakan jika luka yang ada di tubuh korban tidak seperti apa yang diceritakan oleh Aaron saat kronologi kejadiannya. Aaron mengatakan jika tubuh Grant terseret dari tempat parkir hingga di mana tubuh korban ditemukan. Namun di tubuh Grant tidak ada luka lecet atau seretan. Bahkan sepatu dari korban yang digunakan tidak kotor sama sekali. Jika dia berusaha menahan mobil atau terseret, kemungkinan akan terdapat noda atau kecacatan dalam sepatu. Namun itu tidak ditemukan oleh polisi. Polisi menduga jika mobil Grant tidak berjalan mundur ke belakang, melainkan mobil itu berjalan pada normalnya yang kemungkinan didorong maju ke depan. Kacamata Grant juga ditemukan di pinggir jalan tidak dekat dari tubuh korban. Dan itu juga menjadi pertanyaan besar karena Grant tidak pernah melepaskan kacamatanya. Keberadaan kacamata Grant menimbulkan dugaan jika Grant dipukul di tempat di mana kacamatanya ditemukan dan tubuh Grant diletakkan di depan mobil, lalu mobil tersebut didorong oleh seseorang. Walaupun begitu, polisi tetap tidak mau melakukan tindakan yang serius untuk mengusut kasus kematian Grant Solomon. Walaupun banyak kejanggalan yang tidak wajar dan sangat mencurigakan. Hingga setahun kemudian pada bulan Februari pada tahun 2021, Angie mengetahui jika mobil yang dibawa Grant hari itu ditemukan di tempat pembuangan sampah. Angie meminta kepada tim forensik untuk memeriksa keadaan mobil dan mobil tersebut dinyatakan tidak mengalami lecet sama sekali. Jika kejadiannya seperti apa yang dikatakan oleh Aaron, maka mobil itu harusnya mengalami kerusakan atau lecet. Namun sepertinya apa yang terjadi di sana tidak seperti yang diceritakan oleh Aaron. Walaupun tim forensik telah menyatakan bahwa cerita dan kejadian yang merenggut kematian Aaron sama sekali tidak sama, polisi masih tidak mau mengusut kasus tersebut. Dan itu menjadi dugaan jika Aaron telah dilindungi oleh pihak tertentu. Karena pada saat Grant meninggal, dia baru 1 bulan merayakan ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Grant telah dinyatakan dewasa dan dia akan bisa mengambil langkah hukum untuk melindungi adiknya Gracie. Karena Grant selalu ingin melindungi adik perempuannya. Terdapat dugaan jika Grant sedang berdiri di pinggir jalan saat Aaron mendorong mobilnya hingga dia terjatuh di sana. Oleh karena itu, dia mendapat luka di bagian belakang kepalanya. Dan itu Aaron lakukan agar Grant tidak membuka apa yang telah dia lakukan kepada anak perempuannya. Pada bulan Mei pada tahun 2021, Gracie telah berusia 14 tahun dan dia memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang selama ini dia alami. Gracie merekam sebuah video yang berdurasi 18 menit dan video itu tentang apa yang dia jalani selama ini. Dalam video itu, Gracie sangat yakin jika ayahnya telah membunuh kakaknya Grant karena dia tahu bagaimana sikap ayahnya sebenarnya. Gracie menceritakan jika sejak kecil dia tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayahnya. Dia lebih mengungkapkan jika ayahnya memperlakukan dirinya seperti layaknya seorang istri. Ayahnya menurut Gracie adalah tipe pria yang manipulatif, agresif, dan juga mengontrol. Dia memiliki kata-kata yang lembut dan ramah ketika berbicara dengan orang lain, namun tidak dengan anak dan juga istrinya. Gracie juga menceritakan bagaimana kakaknya selama ini ingin menjaga dirinya.
Gracie dan ibunya masih terus menuntut keadilan untuk membuka misteri atas kematian Grant Solomon dan berharap apa yang mereka alami selama ini mendapat keadilan hukum. Memang sulit untuk mencari keadilan di dunia jika manusianya masih mengedepankan harta dan benda. Aaron menghabiskan uang lebih dari $1 juta untuk menutup kasus tersebut. Setelah Gracie memilih tinggal bersama dengan ibunya, Aaron masih terus mengirim teror kepada Gracie dan menyuruhnya untuk kembali hidup bersamanya. Setelah video Gracie terupload, Aaron menyatakan jika apa yang dikatakan oleh Gracie dan mantan istrinya itu adalah kebohongan belaka. Pihak pengadilan juga menanggapi kasus pengaduan Gracie tentang apa yang selama ini dia terima. Pihak sekolah Gracie dan juga pihak gereja saat dimintai keterangan oleh polisi, mereka mengatakan jika mereka tidak pernah mendengar keluhan atau tuduhan seksual juga kekerasan yang dilakukan Aaron kepada anak perempuannya itu. Dan itu membuat kasus ini semakin aneh, padahal Gracie, Angie dan juga Aaron pernah meminta bantuan kepada mereka. Dan mereka menolak untuk dijadikan saksi di pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian Grant dan kenapa sepertinya semua orang menutupi kasus tersebut? Hingga hari ini, Aaron tidak tersentuh hukum dan dia masih dalam keadaan bebas. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.